Halo, assalamualaikum semuanya. Udah lama banget aku nggak pernah upload video-video masak-masak ya, bebikinan lah ya. Baru kali ini aku mau mau kasih tahu aja guys ya, kalian bikin apa waktu lebaran kemarin. Sempetnya nyimpen video tapi nggak pernah diupload. Baru kali ini aku sempet edit dan ngupload ya. Memang aku bingung ya, waktu itu mixernya emang lagi kurang bagus ya, udah rusak-rusak. Jadi bikin kue apa yang nggak pakai mixer, ya udahlah yang gampangan, bikin karamel aja. Cuman udah berapa tahun tuh kadang bikin karamel suka gagal melulu. Ternyata ya kalau nggak diniatin berhasil. Suka-suka kayak gitu ya teman-teman, kalau kita benar-benar serius aja. Nakar lah, semuanya ditimbang-timbang gitu kan, malah ada aja yang nggak sempurna. Tapi kali ini aku bikin bener-bener ngasal ya, tanpa ukur-ukur ya, sesuai dengan mood aja. Ternyata jadi guys. Suka-suka kayak gitu memang. Cuman kalau bikin karamel ya biar lebih mantep sih, semua harus menggunakan trik-trik ya guys. Ada yang pembakarannya itu, ada yang pakai oven, ada yang dikukus, ada yang apa ya namanya, di atas kompor aja dikasih teflon terus dilapisi loyang double sehingga nggak gosong. Jadi proses pematangannya itu banyak cara sebenarnya ya. Ya memang ini dibilang gampang-gampang susah sih, iya ya, gampang-gampang susah. Karena apa? Karena proses pematangannya itu ngambil waktu banyak menurut aku ya. Karena dia kan harus bersarang bubble dan adonannya itu enggak encer banget ya, maksudnya liquid lah ya, enggak padat kayak bikin kue bolu. Jadi perlu waktu untuk mematangkan, baik dipanggang oven, dipanggang kompor terbuka gitu aja ya, tanpa oven, ataupun dikukus ya. Mesti ya lebih sabar lah ya guys ya. Cuman memang kalau pembuatan prosesnya cepet ya, cepet banget. Nah proses matangnya ini yang bikin makan waktu lama gitu menurut aku. Ya alhasil ya mau gimana lagi, ternyata ya jadi juga. Cuman di sini aku kebanyakan tapiokanya. Biasanya kan tapiokanya sedikit. Nah namanya juga lagi nggak moody, akhirnya ya udah agak lebih padat sedikit lah ya. Nggak apa ya, kenyal ya. Cuman takarannya enggak 1:1 antara terigu sama tapioka. Ya langsung aja ya teman-teman. Ini karena aku bikin banyak, jadi terigunya itu hampir setengah kilo, bayangin ya, terigu setengah kilo. Jadi beberapa loyang aku bikin ya guys. Kalau kalian mau bikin versi kecil nggak apa-apa, sesuaikan dengan ukuran loyang kalian ya. Karena memang untuk sesuguhan lebaran ya, jadi aku bikinnya sekaligus aja. Gak taunya manggangnya lama, matangnya lama banget ya, berjam-jam ya, sudahlah. Dan ini menggunakan gula pasir ya. Pertama-tama kalian harus punya teflon. Kalau panci aluminium biasa bisa aja sih, cuman khawatirnya lengket-lengket gitu ya kalau bikin karamel. Jadi aku sarankan siapkan teflon aja. Teflon ini gula pasirnya aku pakai 300 gram ya, 300 gram gula pasir. 300 gram gula pasir, terus dikasih air kurang lebih 100 ml air ya. Nah langsung dikasih mentega 3 sendok makan guys. Untuk resepnya ya aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Ini butter ya, aku pakai Royal Crown. Mau pakai margarin juga boleh, atau mau merek lain juga nggak apa-apa. 3 sendok makan ya teman-teman butternya. Ini usahakan sampai meleleh semua ya. Biasanya kan ada yang keras-keras sedikit, nggak apa-apa. Untuk proses karamelnya pakai api kecil aja, nggak usah api sedang, kecil aja. Kalau sudah agak kecoklatan semua gula pasirnya, langsung aja tuangin air 100 ml ya, dengan ukuran gula pasir 300 gram dengan butternya 3 sendok makan udah cukup ya. Sampai diaduk-aduk ya semuanya. Agak lama sih memang, karena butuh lumer semua ya sampai mencair. Di sini aku pakai telur kurang lebih 12
butir telur, ada baking powder, baking soda juga ya. Susu SKM-nya kurang lebih 1 kaleng, 1 atau 2 kaleng ya. Bisa 2 kaleng atau 2 pouch ya, ukurannya 2 pouch untuk kental manis. Di sini bahan keringnya hanya terigu ya, terigu 500 gram dengan tapioka kurang lebih ya hampir 500 gram juga, tapi karena takutnya terlalu keras, kalian kurangi aja tapiokanya sekitar 250 gram ya. Harus 250 gram karena kalau enggak padat banget. Kemarin aku bikinnya 1:1, setengah kilo tapioka, setengah kilo terigu, jadi agak keras. Nah, untuk mengurangi supaya nggak padat banget ya, supaya agak lembut-lembut, kalian pakai aja 250 gram tapioka, terigunya setengah kilo. Ini dengan telur 12, kalau kalian mau telurnya 6, terigunya 250 gram, kemudian tapiokanya 100 gram udah cukup ya gitu. Kalau untuk yang loyang kecil, ini setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda, langsung taburin aja. Semua bahan dicampur jadi satu ya teman-teman. Jadi bahan kering tadi, tepung terigu sama tapioka, garam secukupnya, baking powder, baking soda, kemudian telur yang dikocok dulu masukin langsung, dan kental manisnya juga masukin, kemudian diaduk-aduk, baru karamelnya dituangkan juga, jadikan satu. Begitulah. Memang dalam prosesnya sih cuma ngaduk-ngaduk, campur-campur aja udah jadi ya. Matangnya itu agak lama memang. Nah, ini karamel yang tadi udah kita olah sampai lumer semua ya. Tentu ini enggak halus ya teman-teman, jadi untuk menuangkannya kita harus saring dulu sampai semuanya lembut ya, halus gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi, adonannya itu lebih ke encer ya, lebih ke apa ya namanya, kental-kental begini. Nah, ini makanya perlu waktu lama untuk proses pematangannya gitu ya. Mungkin kalau jual mahal ya proses matangnya itu yang bikin lama itu ya. Kalau dari proses ngadonannya sih cepat banget, cuman aduk-aduk doang udah selesai gitu. Sampai kecampur semuanya rata ya. Ini kita masih aduk-aduk lagi semua. Usahakan saringannya jangan yang terlalu carang-carang banget, yang agak lebih lembut ya bolong-bolongnya. Aku nih pakai yang ini, suka-suka ada yang molos satu atau ya gerinjil-gerinjilannya ya, kalian pakai yang saringan yang lebih halus. Untuk loyangnya udah kita olesi mentega dan juga taburi dengan terigu ya teman-teman. Sisakan di bagian atas permukaan loyang 1 cm biar nanti dia akan berbusa, soalnya kalau dimatangkan dia akan naik ya busanya, bubble-bubblenya itu akan naik. Jadi usahakan sisakan 1,5 cm juga nggak apa-apa gitu. Dan ini sudah disaring, kita tuangkan, lalu boleh dipanggang pakai oven. Untuk pemanggangannya oven jangan ditutup ya teman-teman. Kalau aku pakai oven tangkring aja, jadi biarkan pintu ovennya terbuka aja untuk pemanggangan ya. Kalau pakai kukus ya seperti biasa lah ya, pakai lap dulu tutupnya biar air yang ditutup panci nggak jatuh ke kue gitu aja. Apinya api kecil aja sih, jangan api sedang atau besar, soalnya kalau ya awal-awal 2 menit boleh api besar untuk menaikkan bubble-bubblenya, tapi selanjutnya harus menggunakan api kecil, tidak boleh api sedang atau api besar, nanti malah gosong gitu ya. Untuk lama pengopenannya tergantung, kalau kalian pakai oven, kalau kalian pakai loyang kecil ya 12 diameternya, itu lebih cepet lah, nggak terlalu lama, sejam udah, 1 jam lebih 1/4 lah kira-kira sudah mateng ya. Tapi kalau menggunakan loyang yang diameternya 24 yang tingginya 10 cm, aku pernah itu sampai berapa jam guys, 3-4 jam lah, dengan api kecil, lama banget.
kapok juga aku bikin yang agak loyang besar gitu, soalnya ternyata ya ibuku dulu bikin gede-gede banget. Sabar banget, kalau aku udah nggak sabar lah guys ya. Pengen bikinnya tuh ya loyang kecil-kecil aja. Kalau loyang yang sekalinya aku bikin kemarin pas lebaran, sebelum lebaran ya, pas Ramadan itu, wow, makan waktu habis bener-bener ya. Nggak sabar soal aku kalau manggang yang open apa yang loyang besar itu. Cuma jadinya bagus sih, tinggi gitu kan, dan juga gede itu. Memang butuh waktu pemanggangan, tapi kalau mau dikukus juga lebih oke juga sih ya. Cuman kalau manggang itu keistimewaannya, kelebihannya dia lebih tahan lama. Udah 2 minggu lebaran juga kalau taruh di kulkas masih enak, masih awet gitu, masih lumayan lah. Jadi kue-kue karamel ini menurut aku tahan lama ya, lebih tahan lama aja. Nah ini yang udah jadinya guys, aku langsung aja nggak memperlihatkan tadi yang dipanggang karena lama banget gitu menurut aku, 1 jam lebih ya, 1,5 jam hampir lah gitu, dengan api kecil karena memang harus sabar, nggak bisa api sedang gosong nanti. Kalau misalnya kalian panggang dengan loyang kecil rak 1, rak 2 atau rak 3, aduh itu harus gantian, gonta-ganti posisi ya, ada yang dari rak atas, ada yang tengah, ada yang bawah gitu. Kalau enggak bisa kegosongan. Kalau nggak sabar dikit udah langsung dari bawahnya itu gosong. Nah ini memang perlu tingkat kesabaran tinggi ya, dan akhirnya jadi juga guys ya. Aduh kayaknya kalau jadi tuh tumpah ruah ya, ngerasanya lelah kayak apa, jadi seneng banget gitu. Nah ini sampai bolong-bolong begini ya. Penasaran, aku juga pengen coba yang bika-bika Ambon dan lapis-lapis legit, tapi ya kue-kue kayak gitu memang harus benar-benar ekstra sabar ya untuk untuk proses pematangannya. Dan ini tuh ngebateri banget guys. Itu tadi yang loyang besar ya guys. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat.